Praise the Lord. Terima kasih Pastor Lauri. Tapi sebelum mulai tadi ada beberapa ayat yang terlintas di pemikiran saya. Mazmur 24 bilang begini. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Hari ini kami datang ke gereja ini Bapa, ke rumah-Mu ini Bapa. Kami datang bukan untuk mengkonsumsi apapun dari Engkau. Kami datang bukan sekedar karena kami menjalankan ritual agama kami. Tapi kami datang untuk mencari wajah-Mu. Karena itulah berkat terbesar dalam hidup kami. Pada saat, setiap hari, dan setiap saat, terlepas dari apapun keadaan kami bisa tetap bertemu muka dengan Engkau. Hari ini Bapa, kami datang bukan untuk mencari khotbah yang indah yang mau kami dengar. Bahkan kami datang bukan sekedar untuk mendengar pujian yang indah. Kami datang bukan untuk sekedar menikmati setiap pelayanan yang ada. Tapi kami datang untuk mencari wajah-Mu. Menyambut dan mengakui bahwa firman-Mu adalah firman Allah yang hidup, yang sanggup mengubah setiap kehidupan kami, no matter what. Karena firman-Mu tidak tergantung dari realita yang sedang berlangsung di sekitar kami. Firman-Mu ya dan amin. Dan hanya firman-Mu lah, firman yang hidup itu, yang sanggup mengubah hidup kami. Kami percaya Bapak, bahwa setiap yang membuka pikiran dan hatinya untuk ditabur benih kebenaran itu, maka firman itu menjadi benih yang bertumbuh subur, berbuah lebat berkali-kali lipat dari dan melalui kehidupan kami semua. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyambut dan mengakui firman itu, bersama-sama berkata, amin. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi, karena Dia adalah Tuhan yang hebat, Allah yang hebat. Wah, silakan duduk saudara semua. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Dan hari ini saya mau berterima kasih terlebih dahulu kepada seorang sahabat, teman baik, tadi sudah disebutkan Pastor Lauri. Saya mau berterima kasih kepada Pastor Mike, Ibu Lia, Pastor Lauri, dan setiap tim pengembalaan di Freedom Church hari ini, dan tentunya kepada saudara semua yang mengizinkan saya untuk bisa berdiri di sini dan kemudian berbagi kepada saudara semua. Dan saya juga tidak lupa hari ini sungguh bersukacita karena ditemani oleh istri terkasih saya, ada Tami yang menemani saya hari ini. Dan hari ini saya juga membawa salam dari gembala saya, Pastor Yose Carol, dan juga pendiri dari JPCC, gereja di mana saya tertanam dan melayani, yaitu Pastor Jeffrey Rahmat. Beliau adalah para pemimpin yang sungguh mengasihi pemimpin saudara dan tentunya mengasihi saudara semua. Karena itu mengizinkan hari ini saya tidak melayani di JPCC tapi melayani bersama dengan saudara semua. Dan saya juga tentunya membawa salam dari kedua anak saya,
Arya Petra dan Aura Bella, mereka juga anak-anak yang mengasihi saudara semua karena itu mengizinkan ayahnya dan ibunya hari ini tidak bersama dengan mereka, tapi bersama dengan saudara semua di tempat ini. Jadi kalau dibutuhkan, ini akan berlangsung sampai setengah 12 malam pun kami sudah siap karena mereka juga sudah mengizinkan. Berapa banyak nih saudara yang excited dengan apa yang akan kita dengar hari ini? Saya pun sungguh excited pada waktu mempersiapkan ini semua karena hari-hari ini hal itu yang berbicara keras di hati saya. Dan bukan kebetulan pada waktu saya membaca brief dari tema atau topik yang diberikan oleh Pastor Mike, di situ bicara tentang bagaimana kesediaan kita atau bagaimana cara kita untuk menyediakan diri tetap di stretch out, tetap diperbesar, tetap diperluas kapasitas kita. Karena kadang-kadang kita tidak sadar bahwa seringkali Tuhan memakai realita yang ada di sekitar kita untuk memperluas kapasitas kita. Karena pada saat kita mengalaminya memang gak enak, betul gak? Kalau yang suka nge-gym tahu apa yang saya maksud, betul? Pada waktu kita lagi stretch, atau kita lagi stretching gitu ya, rasanya semua otot kayak ketarik-tarik, betul nggak? Dan rasanya badan sakit semua. Tetapi setelah itu kita mengalami apa yang disebut dengan perbesaran atau perluasan kapasitas. Kapasitas kesehatan kita meningkat, kapasitas kita untuk mengerjakan hidup dengan lebih antusias meningkat, betul nggak? Kita jadi nggak mudah lelah, kita jadi tidak mudah lesu, tapi untuk melewati proses itu semua, butuh kesediaan kita untuk di stretch out. Nah, hari-hari ini ada satu fenomena yang berlangsung di seluruh dunia dan dihadapi oleh generasi ke generasi. Yaitu apa yang disebut dengan fenomena Bunny World. B-A-N-I, dunia Bunny. Apa itu dunia Bunny? B-nya itu adalah brittle atau rapuh. Jadi hari-hari ini ada sebuah sistem yang terlihat begitu kuat di luar, apakah itu sistem pertahanan diri kita, apakah itu sistem di organisasi kita, sistem di gereja kita, sistem di komunitas kita, bahkan sistem di negara kita yang terlihat begitu kuat dari luar, tapi sebetulnya hanya dengan satu goncangan saja, maka sistem itu akan runtuh. Dan yang kedua adalah anxiety. Dunia ini sedang mengalami kecemasan. Kenapa kecemasan ini terjadi? Karena adanya bombardir disinformasi dari berbagai media yang kita bisa akses. Nah, zamannya generasi Om, ya, termasuk Om Mike mungkin ya. Dulu persoalan kami ini adalah bagaimana cara mendapatkan informasi yang tepat. Karena apa? Karena akses informasi sangat terbatas pada waktu itu. Betul apa tidak? Tapi di masa sekarang persoalannya adalah terlalu banyak informasi. Sehingga di antara semua informasi yang ada, kita sulit sekali membedakan mana sebetulnya informasi yang benar dan mana informasi yang sekedar tampak benar. Dan persoalan banyak generasi hari ini termasuk orang-orang percaya adalah bukan lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi bagaimana membedakan antara yang tampak benar dengan yang memang benar-benar benar. Itu yang disebut dengan anxiety. Ada sebuah kecemasan. Mana yang harus saya pilih? Mana yang harus saya dengar? Mana yang harus saya lakukan? Demikian juga sebaliknya. N-nya adalah non-linear. Apa ini non-linear? Sebuah ketidakjelasan sebab akibat. Karena tindakan yang kecil bisa berakibat masif, tapi tindakan yang masif justru bisa sepertinya tidak berdampak apa-apa. Sebagai contoh, kembali lagi generasinya Om. Dulu diajar, kalau mau berhasil,
Kamu mesti kerja keras. Kalau kamu kerja keras, kamu disiplin dan bukan diselipin, maka, karena lawan kata dari disiplin adalah diselipin, bukan? Kalau kamu kerja keras dengan disiplin, maka kamu akan berhasil. Karena itulah pola sebuah keberhasilan. Kemudian generasinya Om ini kerja keras untuk mencapai keberhasilan bertahun-tahun. Dan sekarang hanya ada 1-2 orang yang kemudian modalnya handphone dan salah satu platform digital, ngonten yang kadang-kadang isinya juga nggak jelas, langsung cepat sukses. Gimana nggak bikin iri? Nah itu yang disebut dengan non-linear. Seringkali sebab dan akibat tidak terlihat berhubungan satu sama lain. Dan yang terakhir I-nya adalah incomprehensible. Atau sesuatu yang sulit untuk dipahami. Alasan dibalik peristiwa itu sulit untuk dicerna. Kenapa sih saya sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan, tapi kok saya masih mengalami keadaan yang tidak seperti apa yang dikatakan di Alkitab. Nah ini semua saudara menghasilkan sebuah keadaan di mana seringkali beberapa orang mencoba melimitasi atau membatasi dirinya sendiri. Atas nama apa? Atas nama kesehatan mental. Makanya seminar-seminar tentang mental health itu laku keras. Karena dunia ini terlalu riuh dengan segala bani tadi. Dan kemudian bahkan anak-anak Tuhan merasa saya ini kalau tidak membatasi atau melimitasi diri saya sendiri, maka kemudian saya bisa masuk di dalam pusaran ketidakjelasan itu dan saya kemudian mengalami mental yang terganggu. Makanya beberapa waktu yang lalu istilah healing itu sangat populer. Dikit-dikit, wah saya butuh healing nih. Baru dikasih tekanan sedikit, yang tadi kan kelihatan kuat dari luar tapi kemudian ternyata rapuh. Baru digoncang sedikit, gue butuh healing nih. Sedikit-dikit kerjaan menuntut lembur, gak bisa nih kayak gini terus. Gue butuh healing nih. Ada hilang, lama-lama jadi domba yang healing, betul. Domba yang hilang, betul. Nah, apakah membatasi diri itu sesuatu yang salah? Nah, mari kita perhatikan. Apa sih sebetulnya yang menjadi dasar dari apakah membatasi diri itu di tengah-tengah dunia yang bani ini sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah? Kenapa demikian? Karena salah satu dampak dari seseorang yang motivasinya adalah melimitasi dirinya adalah sebuah fenomena yang namanya quiet quitting. Ada yang pernah dengar quiet quitting? Quiet quitting. Jadi keluar dengan senyap. Tapi ini berbeda dengan fenomena muntaber. Ada yang pernah mengalami muntaber? Mundur tanpa berita. Apakah itu dalam pelayanan, apakah itu dalam memilih pasangan yang tepat atau yang pas dengan angan-angan. Jadi kalau muntaber itu orangnya sudah tidak ada di dalam situasi tersebut. Misalnya pelayanan ya berarti orangnya sudah nggak ada di pelayanan. Cuma mundur nggak ngomong-ngomong. Mundur tanpa berita. Ya, ini sama dengan ngeghosting ya kayaknya ya. Nah tapi ini bukan muntaber, quiet quitting itu lebih kepada seperti virus yang sedang marak hari-hari ini, namanya virus Kertajaya. Ada yang tahu virus Kertajaya? Kerjanya baru sebentar, manjanya se-Indonesia Raya. Nah itu tadi yang jenis dikasih tekanan sedikit langsung terguncang, kasih mencoba dieksplor, ya
kapasitasnya, diperbesar kapasitasnya. Langsung kemudian mengalami Kertajaya. Kerja baru sebentar, manjanya se-Indonesia Raya. Nah, hashtagnya, apa kabar? Stretch out. Nah, sebelum kita balik lagi ke situ. Waktu kita bicara tentang kehidupan sebagai orang percaya, setiap hari bertemu muka dengan Tuhan, berarti itu bicara tentang kehidupan yang menyembah, bukan? Worship berasal dari kata sahah dalam bahasa Ibrani, sujud menyembah, dan avodah, ibadah, atau pelayanan atau kerja. Berarti sebetulnya kerja adalah ibadah, betul nggak? Dalam bahasa Yunani, proskuneo, sujud mencium kaki, tunduk secara total. Dan juga latreia, yaitu pelayanan ibadah. Artinya apa? Worship adalah respon total manusia berupa pengagungan, penghormatan, mutlak, dan penyerahan hidup kepada Tuhan. Artinya kalaupun melayani ataupun bekerja, itu bicara soal totalitas. Kata kunci dalam worship adalah totalitas. Penyerahan diri secara total. Total itu apa? Ya nggak nanggung. Nah, kalau menyerahkan diri secara total, berarti dalam saya melayani, dalam saya bekerja, dalam saya menghadapi dunia yang bani ini, tentunya bukan karena kehendak saya. Saya mencoba melimitasi diri saya. Tetapi respon saya seharusnya didasarkan oleh kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya. Jadi kalau Tuhan menghendaki justru di dalam situasi seperti ini, dia mau memperbesar kapasitas kita, karena dia mau menyatakan dirinya lebih lagi kepada kita, dia mau menyatakan penyertaannya lebih lagi kepada kita, dia mau membuktikan lebih lagi bahwa dia adalah Allah Immanuel, Ebenezer. Apa hak kita kemudian mencoba membatasi diri kita? Berarti itu bukan penyerahan total. Karena worship adalah bicara tentang penyerahan diri secara total. Bukan kehendakku yang jadi. Bukan caraku yang jadi. Tapi kehendak dan caramu. Bukan waktuku, tapi waktumu. Saudara mulai berpikir? Jadi kata kuncinya atau hashtagnya adalah total. Nah, di awal tadi saya membaca Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 atau salah satu yang saya baca adalah ayat 3 sampai 4. Di situ bicara begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa itu? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi mau dunia setidak jelas apapun, realita semengancam apapun, budaya dunia berubah seperti apapun, tapi orang-orang yang mau menyembah dia, orang-orang yang mau menyerahkan dirinya secara total kepada dia, orang-orang yang mau melayani Tuhan yang hebat itu, yang berkenan di mata dia adalah orang-orang yang apa? Bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi tantangan kita hari ini adalah bagaimana dengan segala perubahan atau dinamika perubahan yang terjadi di sekeliling kita yang menyebabkan kecemasan, yang menyebabkan ketidakjelasan tadi, yang menyebabkan kemudian kita merasa bahwa saya harus membatasi diri saya karena kalau enggak membatasi diri saya dengan cara saya, dengan waktunya saya, dengan kehendak saya sendiri, maka nanti saya takut kena mental. Berarti di situ kita akan sulit untuk naik ke gunung Tuhan. Karena orang yang mau menyembah dia, mau melayani dia, adalah orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya.
Apapun keadaannya. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Dalam pekerjaan, dalam pernikahan, bisnis, studi, bahkan di dalam komunitas. Tetapi apapun keadaannya, kalau kita mau menyembah Tuhan, menyerahkan diri kita secara total kepada Dia, maka kita harus mau diperluas kapasitas kita untuk tetap apa? Menjaga tangan tetap bersih dan hati tetap murni. Kalau para politikus dan pemimpin bangsa ini mengerti dan menjalankan prinsip ini, Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur itu bukan impian omong kosong. Karena dunia ini justru di tengah-tengah situasi yang tidak jelas tadi, membutuhkan orang-orang yang menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan setiap hari dalam apapun yang mereka kerjakan. Tandanya apa? Tangan bersih, hati murni. Nah itu prinsipnya. Sepertinya enak untuk didengar. Tapi bagaimana relevansinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang setiap hari dibombardir dengan segala disinformasi dan segala perubahan yang begitu cepat. Rasanya Yesus sudah memprediksi itu semua sejak dari dulu. Maka kemudian dia memberikan sebuah pernyataan yang sangat menarik dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Berarti di ayat ini Yesus jelas-jelas bukan menghimbau. Tetapi Yesus mengutus. Siapa yang diutus? Murid-muridnya. Dan setiap orang yang percaya dan mengikuti dia. Termasuk kita, bukan hari ini. Betul nggak? Kita diutus, bukan dihimbau ke tengah-tengah serigala. Nah coba pikirkan baik-baik. Ini Yesus nggak salah nih. Kan di situ dikatakan, kamu seperti domba. Kayaknya kalau kamu seperti singa di tengah-tengah serigala, kayaknya lebih enak kedengeran, betul nggak? Tapi coba bayangkan, kamu seperti domba, domba diutus ke tengah-tengah serigala. Tahukah saudara domba itu adalah makhluk yang paling cerdik dan tulus dan kuat sedunia? Pasti saudara nggak setuju sama saya. Betul nggak? Karena waktu kita mendengar kata domba, apakah itu dombrut, apakah itu domba yang lain? Dombrut itu domba Garut maksudnya. Ada goyang dombrut kan dulu ya? Itu dombret, beda lagi. Nah, domba adalah pasti bukan binatang yang terkuat, bukan makhluk yang paling cerdik, dan mungkin kita berpikir bahwa oh kalau nggak cerdik tapi dia tulus nih. Tunggu dulu, apakah dia adalah makhluk yang tulus? Belum tentu. Karena kalau dia adalah makhluk yang tulus, maka perintah hendaklah atau strategi hendaklah kamu menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tulusnya nggak keluar. Betul nggak? Berarti perintah ini mengatakan bahwa kamu itu domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Tapi kamu keadaannya adalah kamu tuh nggak cerdik dan kamu tuh nggak tulus. Makanya mau diperluas kapasitasnya. Supaya domba ini tidak sekedar menjadi domba yang ya apalah yang kepikiran di pemikiran saudara tentang domba ya. Tapi menjadi domba yang kemudian cerdik dan tulus. Kenapa demikian? Karena ada sebuah tujuan, yaitu domba itu diutus ke tengah-tengah serigala. Jadi sebetulnya apa kekuatan domba? Karena domba itu nggak usah diapa-apain, saudara itu bisa mati sendiri. Yang saudara suka riset gitu ya, coba selidiki tentang bagaimana cara berpikir domba, ya nggak perlu juga sih. Tapi naturnya domba itu seperti apa? Domba itu
Bahkan kalau kegondrongan bulunya, dia bisa kebalik telentang dan dia tidak akan pernah bisa membalik dirinya sendiri. Selemah itulah domba. Betul nggak? Makanya dia perlu ada orang yang mencukur bulunya. Karena kalau dia keberatan bulunya, dia bisa kebalik sendiri. Nah, waktu dia kebalik telentang seperti itu, pilihannya cuma dua. Apakah dia mau mati karena kehabisan tenaga, mencoba balik, gak balik-balik juga, atau dia mau mati karena anxiety dan frustrasi. Nanti dia bisa jalan sendiri, gak ada arahan, gak ada tujuan, tiba-tiba masuk got mati. Selemah itu domba. Nah bayangkan, makanya apa, Yesus gak salah. Domba yang selemah itu diutus ke tengah-tengah serigala. Nggak usah diserang, nggak usah dimakan sama serigala, dikagetin aja mati. Dikagetin langsung anxiety-nya kambuh. Itu domba. Tapi kita tahu Yesus nggak pernah salah. Betul nggak? Jadi pertanyaannya apa kekuatan domba? Satu-satunya kekuatan domba adalah taat. Domba tidak bisa hidup tanpa gembalanya. Domba tidak bisa hidup tanpa arahan dari gembalanya. Kan tadi bisa mati sendiri. Gak usah diapa-apain. Jadi pertanyaannya, apakah domba itu taat kepada gembalanya karena dia tulus? Ayo coba pikirkan baik-baik. Kita seringkali mengaitkan antara ketaatan dengan ketulusan. Tapi kalau domba ini taat, motivasinya tulus, maka di situ tidak ada ayat berikutnya yang mengikuti, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayatnya akan berhenti seperti ini, hendaklah kamu cerdik seperti ular, titik. Berarti domba itu naturnya enggak tulus. Kenapa domba itu taat? Ya karena enggak punya pilihan. Dia itu tahu bahwa dia lemah tanpa gembalanya. Jadi kalau dia coba-coba untuk enggak taat sama gembalanya, udah pasti mati. Nah kalau ada domba yang merasa bahwa saya taat karena saya punya pilihan, itu namanya kambing. Domba itu tidak punya pilihan, saudara. Siapa yang percaya bahwa kita adalah domba Kristus? Saya percaya. Dan setiap saudara yang percaya, kita tidak punya pilihan untuk tidak taat. Karena kita tahu, domba itu lemah. Yang kedua, domba selain tidak bisa hidup tanpa gembala, domba juga tidak bisa hidup tanpa kawanan. Yang sekarang kita kenal dengan nama komunitas. Makanya domba disebut sebagai flock, kawanan. Dia bukan diutus single alone. Dia diutus bersama kawanannya. Jadi satu, domba tidak bisa hidup tanpa gembala. Dan domba tidak bisa hidup tanpa kawanan. Artinya apa? Hidup dalam kawanan itu juga adalah kehendak dari gembalanya. Nah, kalau nggak punya pilihan untuk nggak taat, ya berarti nggak punya pilihan untuk tidak berkomunitas. Kan kira-kira begitu ya? Jadi small group, komsel, apapun namanya lah. Itu bukan program. Itu kehendak Sang Gembala Agung itu. Karena kalau memilih untuk tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya dia, ya jangan salahkan Tuhan kalau kemudian di dalam menghadapi dunia yang bani tadi, kita sulit sekali menjaga tangan tetap bersih dan hati tetap murni.
Saya bisa menangkap urutannya. Lakukan apa yang menjadi kehendak Sang Gembala Agung itu, bukan karena merasa punya pilihan, tapi karena memang tidak punya pilihan. Nah, dia maunya apa? Kalau dia maunya kamu hidup berkomunitas, lakukan itu. Jadi kita melakukan bukan karena program, kita melakukan karena kita tahu bahwa itu kehendak dari Sang Gembala Agung itu. Nah, yang menarik berikutnya adalah dikatakan hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini yang luar biasa, saudara. Kenapa demikian? Karena kalau hanya cerdik saja, maka tinggal tunggu waktunya domba menjadi lebih licik daripada ular, dan kemudian dia hidup sebagai domba berbulu serigala. Kebalik, serigala berbulu domba. Dia menjadi serigala berbulu domba. Jadi cerdik tanpa ketulusan namanya licik. Nah, cerdik itu bicara tentang tangan. Cerdik itu kelihatan dari mana? Dari hasil pelayanan, hasil kerja, perilaku sehari-hari. Cerdik itu kelihatan. Cerdik bicara tentang tangan. Kalau tangan kita mau bersih, ya jadilah cerdik. Karena kalau enggak cerdik, tangan yang bersih dikotori oleh orang lain, tangan itu bisa jadi kotor. Dan sudah mengerti apa yang saya maksud. Nah, tapi sebaliknya, ketulusan tanpa kecerdikan namanya apa? Dulu ada bandnya. Naif. Naif itu apa? Bodoh. Dan bukan sekedar bodoh. Bodohnya ini menggambarkan seperti apa kata teman saya. Bodoh kok permanen. Itu naif. Makanya Yesus luar biasa sekali. Kamu domba, kamu tahu kamu lemah? Iya. Makanya kamu gak bisa hidup tanpa arahanku. Dan kamu gak punya pilihan untuk tidak pakai arahanku. Mau coba pakai arahanmu sendiri. Mau coba pakai kecerdikanmu sendiri. Mau coba pakai kehendakmu sendiri yang tadi. Oh ya Tuhan, udah aku segini aja, enough is enough. Aku sudah gak bisa lagi diperbesar kapasitasku. Mau coba pakai cara itu sendiri. Nah, kalau Yesus perintahkan seperti itu, berarti kecerdikan dan ketulusan itu punya tujuan yang sangat jelas. Kenapa itu yang seharusnya dipakai untuk pengutusan ke tengah-tengah serigala. Serigala ini bisa orang, bisa sekelompok orang, bisa fenomena dunia tadi, betul apa enggak? Itu serigala. Pertanyaannya, diutus ke tengah-tengah serigala untuk apa? Apakah maksudnya hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati itu supaya kamu bisa bertahan atau mempertahankan tanganmu tetap bersih, karena kecerdikan tadi bicara soal tangan dan ketulusan bisa soal hati yang murni. Apakah tujuan Tuhan adalah supaya kita dengan kecerdikan dan ketulusan itu bisa bertahan di tengah-tengah serigala? Apakah tujuannya bertahan, saudara? Nah, saya mau kasih tahu realitanya, saudara. Inggris habis ngegolin sekali, terus bertahan. Hasilnya apa? Sampai hari ini saya masih kesel, saudara. Karena saya tadinya sudah beriman dan yakin bahwa Inggris pasti juara tahun ini. Bapak Ibu yang kurang mengerti apa yang saya katakan, enggak apa-apa Bapak Ibu, itu tidak mempengaruhi keselamatan saudara semua. Tentu
Yesus tidak meminta kita atau mengutus kita ke tengah-tengah serigala, supaya dengan kecerdikan dan ketulusan itu kita hanya sekedar bertahan. Karena sekeras apapun kita bertahan, lama-lama kebobolan juga. Ya Pak ya? Bertahan perlu nggak? Perlu. Dalam situasi tertentu. Tapi kalau sebuah tim memilih strategi bertahan terus-menerus, tinggal tunggu waktunya. Bobol juga. Jadi tentunya Yesus tidak mengutus kita ke tengah-tengah serigala untuk bertahan saja. Nah, coba saudara bayangkan, apa ya kaitannya ini dengan amanat agung? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan dia bilang, dan ketahuilah aku menyertaimu. Sang Gembala Agung itu menyertaimu. Sampai akhir zaman. Apa hubungannya saudara? Pertanyaan saya. Serigala-serigala ini ada di sebuah bangsa atau tidak? Berarti pergi jadikan semua bangsa muridku. Serigala termasuk enggak? Nah ini kalau kata orang Surabaya, kapokmu kapan? Karena diminta memuridkan termasuk serigala-serigala itu. Makanya mesti cerdik dan tulus. Supaya waktu memuridkan serigala-serigala itu, tangan kita tetap bersih, hati kita tetap murni. Kasih tahu sebelahnya, mari memuridkan serigala. Tapi di pikirannya jangan gini ya, jangan-jangan selama ini kamu serigalanya, jangan. Sudah belajar sesuatu? Jadi penyembahan atau penyerahan secara total adalah bicara tentang ketaatan untuk menjalankan apa yang menjadi utusan dari Sang Gembala Agung itu. Yaitu sebagai domba kita harus menyadari bahwa diri kita itu lemah, tidak berdaya tanpa arahan atau pimpinan dari gembala kita. Sehingga kita tidak punya pilihan untuk tidak taat. Kita tidak punya pilihan untuk menggunakan cara kita sendiri, menggunakan kehendak kita sendiri. Karena kita tahu bahwa kita hanya punya satu pilihan. Yaitu melakukan apa yang menjadi kehendaknya dia dengan caranya dia, sesuai waktunya dia. Sehingga saya membatasi diri saya, itu bukan tentang quiet quitting-nya, bukan tentang bagaimana saya membatasi diri saya atau melimitasi diri saya dengan tujuan supaya saya tidak kena mental. Bukan itu. Makanya di dalam kita kalau bicara tentang mental, bukan bicara soal healing, tapi bicara soal resting. Jadi kita tahu kapan kita rest. Nah dari mana kita tahu? Ya kalau kita menjalankan setiap hari apa yang Sang Gembala Agung itu katakan. Kalau dia bilang diutus ke tengah-tengah serigala, ya udah ikut aja. Tapi yang namanya tanda taat itu bukan ketaatan yang naif, saudara. Makanya dikatakan oleh Yesus, kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sehingga ketaatan itu punya amunisi. Yang namanya kecerdikan, menjaga tanganmu tetap bersih. Dan amunisi yang kedua yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain adalah ketulusan. Yaitu hatimu tetap murni. Jangan kamu yang kemudian malah jadi serigalanya. Iya Pak ya? Nggak ngomongin siapa-siapa sih. Nah, sekarang bagaimana? Setelah kita mengenal kebenaran ini, setelah kita tahu kebenaran ini ke hati saya sudah. Daripada saya setiap kali bangun tidur, istri saya terus yang mendengarkan ocehan saya. Dan kalau nggak bisa tidur, saya bangunin istri saya sudah tidur duluan. Untuk terus mengatakan hal ini,
Karena kalau sudah lihat hari ini, apa krisis terbesar di Indonesia? Apa bani terbesar di Indonesia? Krisis kepemimpinan, sudah. Krisis kepemimpinan. Tadi baru ngobrol sama kuliah tentang ini kalau semuanya sudah bisa diperhatikan dengan AI, terus anak-anak kita ngapain nih, kerja apa nih? Betul. Apa kata kunci dari kepemimpinan? Yaitu keputusan-keputusan yang bisa mempengaruhi terjadinya perubahan. Betul nggak? Nah, Indonesia hari ini di krisis kepemimpinan, saudara. Dan saudara bisa lihat, beberapa penyebabnya adalah adanya korupsi dan dinasti politik. Lalu kemudian lemahnya institusi. Lalu ketiadaan visi jangka panjang. Dari dia, mungkin perlu kita garis bawah, yaitu adanya gap kompetensi. Jadi, tangan besi, hati murni itu termasuk kompetensi dah. Kecerdikan kompetensi. Berarti berapa banyak yang tak cerdik? Ada hampir 20% generasi muda kita NEET. Apa itu ada EET? Not in education, not in employment, and not in trade. Gereja hari ini yang namanya atau kumpulan bahkan percaya sebagai domba yang diutus ke tanah kasih segala. Gereja harus bicara tentang pemulihan itu, berarti bicara tentang edukasi, bicara tentang empowerment atau memberdayakan orang, dan melatih. Kenapa ini tanggung jawab kita semua? Karena kita adalah domba yang memang diutus. Ya jangan limpahkan kepada yang tidak diutus. Itu namanya terima kasih. Saya terima perintahmu Tuhan, saya kasih kepada orang lain. Dan itu bukan sebuah bentuk ketaatan atau penyembahan atau penyerahan diri secara total patuh. Karena memang tanggung jawab kita, saudara dan saya, sebagai domba yang lemah, yang tidak punya pilihan untuk tidak taat, tapi terus mau diperkesa kapasitasnya oleh sang gembala hati itu untuk mengembangkan diri menjadi semakin cerdik dan semakin tulus, sehingga bisa menjaga tangan tetap bersih dan hati tetap murni sama segala keadaan apapun, dan kemudian melakukannya bersama-sama dalam sebuah kawanan atau komunitas. Dan hal ini dipraktekkan secara disiplin dan bukan diselipin. Lihat apa yang akan terjadi dengan kota kita, dengan bangsa kita, dengan negara kita, sehingga Indonesia yang ada di hatinya Tuhan ini menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebenarnya di 81 tahun, pertanyaannya, sebagai domba-domba yang diutus ke tengah-tengah siang, OTU siapa? Yang sudah kita lakukan secara disiplin untuk membangun kota, bangsa, dan negara. Ya kita percaya bahwa itu ada di hatinya Tuhan, ada di hatinya Kristus, sang tembalaku gitu. Jadi kalau yang udah keburu, hashtagnya kabur aja dulu. Kalau dipikirkan baik-baik, apakah memang saya diutus kabur atau tidak? Kalau diutus kabur tidak apa-apa. Apakah itu kehendak Tuhan atau tidak? Kalau memang kehendak Tuhan nggak apa-apa, siapa tahu kabur aja dulu memang diutus untuk memuridkan di negara lain. Ya nggak apa-apa. Tetapi kalau enggak, dan kemudian melakukan ini semua karena kemarahan, karena kejengkelan, karena merasa tidak ada harapan, pertanyaannya, itu worship apa bukan? Itu penyembahan apa bukan? Ya, jadi mana yang termasuk penyerahan atau ketaatan total atau penyembahan tadi? Apakah kita mau melihat saja? Atau apakah kita mau menghujat terus-menerus?
atau kita mau terlibat berkontribusi untuk mengatasi dunia yang bani tadi? Mana yang kira-kira merupakan kehendak Sang Gembala Agung itu di dalam kehidupan kita? Jadi pada akhirnya cerdik dan tulus itu adalah the divine strategy. Karena dunia hanya mengajarkan salah satunya. Kamu pilih cerdik atau kamu pilih tulus. Tapi hanya Kristus, Sang Gembala Agung itu yang tidak memisahkan keduanya. Karena kalau kamu taat, berarti kamu mau diperbesar kapasitasmu untuk menjadi cerdik dan tulus. Untuk apa? Bukan bertahan di tengah-tengah serigala, tapi memenangkan serigala-serigala itu, memperkenalkan mereka kepada siapa Sang Gembala Agung itu, serigala-serigala itu bertobat, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, dan kita lakukan itu terus-menerus dalam berbagai apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, apakah itu pelayan, pekerjaan apapun, sebagai bentuk penyembahan kita yang sejati kepadanya. Karena bicara tentang penyembahan berarti bicara tentang ketaatan atau penyerahan diri secara total. Apa itu ketaatan dan penyerahan diri secara total? Yaitu bahwa sebagai domba saya tahu bahwa saya tidak punya pilihan untuk tidak taat. Karena itu aku menyerahkan diri saya secara total kepadamu untuk hidup ikut sesuai dengan kehendakmu, dengan caramu dan dengan waktuku, dan bukan dengan kehendakku sendiri. Karena aku tahu bahwa kalau aku lakukan dengan kehendakku sendiri, itu sama artinya aku memilih untuk mati. Jadi bagaimana aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari? So, pikirkan, bagaimana kita tetap berintegritas tapi relevan. Bagaimana menolak kompromi dengan bijak. Bagaimana menjaga kekudusan tapi tidak naif. Karena itulah yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, tanganmu yang bersih dan hatimu yang murni itu, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tapi kan nanti gimana nih kalau nanti saya yang kemudian mengalami godaan dan lain sebagainya. Tadi Mazmur 24 saya baru baca ayat 3 dan 4. Mari kita baca ayat yang kelima. Atau mulai dari ayat yang ke-3 sampai ke-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dan mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, kalau kita taat kepada Sang Gembala Agung itu, walaupun kelihatannya dunia di sekitar kita atau segala-segala itu memusuhi kita, tapi Tuhan sendiri yang akan melimpahkan berkatnya dengan cara apapun. Tidak selalu kemudian semuanya terlihat begitu mulus, tetapi dia sudah berjanji bahwa dia yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah menyelamatkan dia. Jadi mari kita taat saja. Dengan demikian kehidupan yang unggul atau excellence itu apa? Yaitu kehidupan yang cerdik atau menjaga tangan tetap bersih, dan tulus atau menjaga hati tetap murni sebagai wujud penyerahan diri atau ketaatan total kepada Tuhan dalam ekspresi penyembahan yang sejati. Itulah kenapa judul khotbah hari ini adalah Excellence is Worship. Keunggulan hidup adalah penyembahan yang sejati. Saya berdoa supaya kebenaran ini tidak sekedar memberikan semangat kepada kita, tapi mendorong kepada kita untuk mengambil bagian demi bagian yang Tuhan percayakan. Di dalam perjalanan kita menjadi domba yang taat, cerdik, dan tulus. Dan membuka diri kita untuk diperbesar kapasitasnya oleh Sang Gembala Agung itu. Untuk apa? Kapasitas untuk memuridkan bangsa-bangsa, memenangkan serigala-serigala itu dengan cara yang bijak,
dengan tetap menjaga tangan tetap bersih dan hati tetap murni. Sehingga mereka, dunia itu pada waktunya, serigala-serigala itu pada waktunya, di tengah-tengah dunia yang bani ini, mereka tetap bisa melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan baik dari domba-domba yang taat itu. Dan membuat mereka memuliakan nama Bapa di surga. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita.